Dari pelajaran-pelajaran sejarah, ternyata syarat untuk negara take off menjadi makmur, take off menjadi negara maju, syarat antara lain adalah elit, pemimpin-pemimpinnya harus bisa kerjasama, harus bisa. Mengapa negara kita harus mengalami krisis pangan? Kita punya jutaan hektar lahan subur. Padi, jagung, kedelai, tebu dan palawija bisa kita tanam. Kita bisa mencetak sawah baru, juga mendirikan pabrik pengolah pangan di segala penjuru negeri. Bendungan besar untuk irigasi bisa kita bangun. Jutaan tenaga kerja dari rakyat bisa dipekerjakan. Pangan kuat, rakyat giat bekerja dan sehat, negara makmur, sejahtera, dan kuat. Ya, mengapa bangsa kita harus mengalami krisis pangan? Bagaimanakah caranya agar negeri kita kuat sentosa, perekonomian tangguh, dan rakyat berdaulat di negeri sendiri? Ekonomi kerakyatan adalah jawabannya. Rakyat harus dididik dan diberdayakan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang tangguh. Pasar-pasar tradisional harus dibangun dan dikembangkan. Modernisasi pasar tradisional harus menjadi gerakan nasional agar rakyat mudah mendapatkan akses kredit untuk modal usaha. Lembaga keuangan mikro dan program kredit usaha rakyat harus diadakan sebanyak mungkin untuk membantu rakyat. Sektor usaha kecil dan menengah harus dibangun dan dimajukan demi menopang kemakmuran rakyat. Negara juga harus hadir membela para buruh migran. Buruh migran, pahlawan devisa, adalah bagian tak terpisahkan dari kekuatan ekonomi rakyat. Petani, nelayan, pedagang kecil, kaum buruh, dan para pekerja di berbagai sektor industri harus menjadi tiang utama kekuatan ekonomi bangsa. Tidak ada tempat untuk korupsi di negeri ini. Jalan-jalan yang hancur seperti ini, tak terkecuali jalan-jalan di desa, adalah potret buruknya pembangunan infrastruktur jalan di negara ini. Korupsi telah menghancurkan hak hidup rakyat untuk bisa menikmati jalan yang bagus, yang berguna untuk mendukung usaha perekonomian mereka. Bagi Prabowo Subianto telah sangat jelas, tidak ada tempat untuk korupsi di negara ini. Zero tolerance buat para koruptor. Juga hukuman setimpal bagi para koruptor telah menjadi sikap resmi Prabowo Subianto. Lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan. Pembangunan infrastruktur merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional warga negara tanpa memandang miskin ataupun kaya. Pembenahan infrastruktur membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian. Infrastruktur yang bagus juga memperkuat konektivitas antara desa dengan desa, juga desa dengan kota. Ekonomi kerakyatan akan tumbuh pesat dengan dukungan infrastruktur yang modern dan kuat. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama Membantu desa-desa yang kurang air di masa kering. Bagi Prabowo Subianto, desa adalah basis utama ekonomi kerakyatan. Prabowo menegaskan, di alam demokrasi, desa harus dibangun, bukan dipinggirkan, apalagi ditinggalkan. Listrik desa, bank desa, lumbung desa, koperasi desa, pasar desa, semua harus dibangun dan dimajukan. Negara harus berpihak pada para petani
Dan kita akan terus, semua desa, perjuangan kita akan mendapat air bersih. Air bersih tersedia di desa, juga klinik desa dan rumah sehat pedesaan. Sarana pendidikan desa dan balai musyawarah warga desa harus dihidupkan. Ekonomi kerakyatan yang berbasis di desa harus dibarengi dengan perwujudan semua sarana yang menunjang. tak berdaya. Prabowo Subianto tegas mengambil posisi jelas bahwa demi mewujudkan ekonomi kerakyatan, negara akan bersama seluruh rakyat di pedesaan. Dengan ekonomi kerakyatan yang kuat, bukan hanya negara akan adil makmur, tapi rakyat juga akan adil makmur. Mari, bersama Prabowo Subianto, kita mengangkat tangan, terkepal ke atas sambil berkata tegas, ekonomi kerakyatan sekarang. Karena kita ingin bangsa ini, rakyat kita sejahtera, rakyat kita terhormat. Jangan ada kemiskinan di bumi Indonesia. Itu cita-cita kita, saudara-saudara sekalian. Prabowo Subianto, the man of our time.